Selamat sore, kita akan membahas soal pengetahuan kuantitatif bahasa Inggris. Kita bahas mulai nomor 1. Ini ceritanya seorang salesman memiliki pemasukan yang terdiri dari komisi dan gaji. Setiap minggunya dia berpenghasilan selama 5 minggu itu 360, 390, 430, 415 dan 450 dolar. Berapa yang harus dia dapat untuk mencapai rata-ratanya 460 pada periode 7 minggu. Jadi ini artinya kalau kita jumlah ini 360, 390, 430, 415 dan 450 ini kita jumlahkan semua. Maka kita dapat angka 2045. Kemudian ditambah penghasilan selama 2 minggu, berarti ditambah 2 minggu. X, kita anggap X itu adalah sebagai penghasilan. Ini nantinya akan dibagi dengan 7 minggu. Rata-rata yang diharapkan adalah 460 dolar, sehingga 2045 ditambah 2X sama dengan 460 dikali 7, hingga ini 2045 ditambah 2X sama dengan 3220. 2X sama dengan 3220 dikurang 2045. 2X sama dengan 1175. X sama dengan 587,5. Jadi jawabannya B. Soal berikutnya ini jadi ada sebuah tangki berisi seperempatnya. Jadi ada sebuah tangki ini isinya 1/4. Kemudian ditambah dengan 6 galon. Ditambah 6 galon sehingga isinya menjadi 3/4. Ini 3/4. Ini setelah ditambah 6 galon. Pertanyaannya adalah 6 galon ini sebenarnya berapa jumlahnya dari total 3/4 ini? Yang kita hitung adalah 3/4. Berapa sih ini? 3/4. Isi awalnya berapa? 1/4. Hasilnya sama dengan 2/4 sama dengan 1/2. Jadi setengah itu jumlahnya 6 galon. Untuk memenuhi setengah tabung itu harus dengan 6 galon. Maka kalau penuh jadinya 12 galon. Berarti 1 sama dengan 12 galon. Jawabannya D. Selanjutnya ini perbandingan. Kita bisa menggunakan perbandingan 24 botol diproduksi selama 12 menit. Jadi 24 ini diproduksi selama 12. Selanjutnya selama 1 jam diproduksinya berapa botol kalau diproduksi selama 60 menit. Ini bisa kita coret. 24 bagi 12 2. Ini pindah, maka X sama dengan 2 dikali 60 sama dengan 120. Jawabannya
B. Kita lanjut. Deadline for segment Sunday. Berarti ini tanggal 27 Januari, hari Minggu itu deadline-nya, deadline pengumpulan tugas. Kemudian deadline-nya dimundurkan selama 15 hari. Harinya apa? Pertanyaannya. 1 minggu itu 7, berarti 15 dibagi 7 sama dengan 2, masih sisa 1. Berarti 1 hari setelah hari Minggu, hari Senin. Jawabannya A. Jarak kota B 4 mil. Jadi kalau kita gambarkan, ada A, ini ada B. Ini jaraknya 4 mil. Kemudian C jaraknya 3 mil. Berarti ini C, arahnya ke sini. Ini 3 mil. Kemudian D dari C, D-nya ke sini arahnya. D ini jaraknya 4 mil. Kemudian E jaraknya 9 mil dari D. Berarti kebalikan ke sana. Ini E. Ini jaraknya 9. Kita bisa buat garis bantu sampai sini. Ini kita anggap B aksen. Ini kan dari B aksen ke D jaraknya sama dengan 3, sama dengan ini. Nah, ini jaraknya 4 sama dengan ini. Berarti yang ditanya adalah jarak A ke E. Berarti kita pakai Pythagoras. A, B aksen, E. Ini jadinya 6 karena sudah dikurangi dengan ini 3. Ini jadinya 8. 6, 8 triple Pythagoras 3, 4, 5, 6, 8, 10. Jadi jaraknya 10 mil. Kita lanjut. Nomor 6. Soal selanjutnya yaitu 150 pemain baseball, 90 diantaranya menggunakan tangan kiri. Berapa persen yang tidak menggunakan tangan kiri? Berarti yang kanan sama dengan 150 dikurang 90, 60 orang. 60 orang, berapa persen dari 150? 60 per 150 dikali 100. Berapa persen? 40%. Jadi N, jika N itu bisa dibagi dengan angka 6 dan menyisakan 3, mana di antara pilihan berikut yang merupakan bilangan tidak bilangan ganjil? Jadi ibaratnya gini, ada N dibagi 6 itu sisanya X, tapi hasilnya X, sisanya 3. Maka N sama dengan 6 dikali X ditambah 3.
6 dikali X ini 6X. 6X itu pasti angka genap karena bisa dibagi dengan 6. Selanjutnya ditambah 3 angka ganjil, genap ditambah ganjil hasilnya pasti ganjil. Kesimpulannya kita coba sekarang nih, kita coba yang A. A sama dengan N. N kita ganti 6X ditambah 4. Ini N ditambah lagi dengan 4. 6X ditambah 3 dari sini. 6X tambah 3 ditambah lagi dengan 4, berarti 6X ditambah 7. Angka genap ditambah dengan ganjil hasilnya ganjil. Yang dicari adalah yang genap. A salah. Yang B sekarang N per 2. N per 2 berarti 6X ditambah 3 per 2 ditambah 2,5, berarti 5 per 2. Ini artinya sama dengan 6X ditambah 8 per 2. Difaktorkan berarti 2 kali 3X ditambah 4 per 2. Coret berarti hasilnya 3X ditambah 4. 3X ini pasti ini ganjil, 3X ganjil ditambah dengan genap, ganjil tambah genap hasilnya ganjil. Yang C kita coba, N dikurang 2 berarti 6X ditambah 3 dikurang 2 berarti 6X ditambah 1. Ini salah juga. Yang D 3X 6X ditambah 3N tambah 2 ditambah 2 berarti 18X ditambah 9 ditambah 2 18X ditambah 11. Ini salah juga. Yang E 5X 5N 6X ditambah 3 ditambah lagi dengan 3 berarti 30X ditambah 15 ditambah 3 30X ditambah 18. Genap ditambah genap hasilnya genap. Jawabannya rata-rata gaji 12 pekerja dan 3 manajer pada sebuah perusahaan adalah $600. Jadi kalau ada gaji yang pertama dibagi 12 manajer dan 12 pekerja dan 3 manajer berarti 15 orang. Ini rata-ratanya $600. Maka gaji yang pertama totalnya berarti 600 dikali 15. 600 kali 15 9.000. Selanjutnya gaji yang kedua. Ada di season yang kedua 700. Seseorang yang dengan gajinya 720, manajer dengan gajinya 720 diganti dengan orang baru, berarti ini dikurangi 720. Dibaginya berapa? Tetap 15 orang. Ini rata-ratanya menjadi 580. Maka gaji yang kedua dikurang 720 hasilnya adalah 580 dikali 15 8.700. Maka gaji yang kedua ini 8.700 ditambah 720 9.420. Ini 9.000, ini 9.420, selisihnya 420. Ya, kalau berikutnya Tom menyelesaikan selama 30 menit, berarti
Kemudian anaknya menyelesaikannya selama 60 menit. Tom dan anaknya bekerja sama, selesai dalam berapa menit? Ya, ini 1/30 ditambah 1/60 sama dengan, kali silang, bawahnya dikalikan 30 dikali 60, atasnya ditambah 60 ditambah 30, berarti 90/1800. Coret-coret sama dengan 1/20, selesainya dalam waktu 20 menit. X ditambah 2 kuadrat sama dengan 9, Y ditambah 3 kuadrat sama dengan 25, X ditambah 2 kuadrat sama dengan 9, X kuadrat ditambah 4X ditambah 4 sama dengan 9, X kuadrat ditambah 4X dikurang 5 sama dengan 0. Ini berarti kita faktorkan X ini -1 positif 5, X sama dengan 1 atau X sama dengan negatif 5. Yang kedua, Y ditambah 3 kuadrat sama dengan 25, Y kuadrat ditambah 6Y ditambah 9 sama dengan 25, Y kuadrat ditambah 6Y dikurang 16 sama dengan 0. Kita faktorkan Y positif, ini negatif, ini berarti positif, ini negatif 8. Jadi ada dua kemungkinan juga Y nya. Berarti kita bisa pakai ini sama ini atau ini sama ini. Berarti kita juga bisa pakai negatif 5 per negatif 8 sama dengan 5 per 8. Jawabannya E. Yang berikutnya, 2 buah dadu dilempar bersamaan, kecepatan lebih kecil dari 11. Jadi ini 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ini jumlah dadunya. Ini frekuensinya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Diingat-ingat ya tabel ini. Yang kurang dari 11 berarti ini. Maka P sama dengan ini 1 tambah 3 tambah 3 tambah 4 10, 15, 26, 33 per 36 sama dengan 11/12.